Nah, itu pertanyaannya. Belum Tapi dulu waktu masih gelap dulu sih. masih gelap. Masih gelap sekitar tahun 2022 sebelum ada Piala Dunia itu kan masih gelap. Iya, masih gelap. Hanya kan yang korbannya itu orang dewasa, Tapi pelakunya tapi anak-anak. pelakunya anak-anak. Kebalik lagi, Pak. Kebalik, dan ini lebih dari satu orang pelakunya, karena anak-anak ini bahkan sudah pada taraf melakukan perbuatan itu bukan hanya satu kali. Ada anak pacaran berkelahi, ceweknya dipukuli, padahal di situ kejadian di depan kompleks perkantoran. Kantor. Jadi ini agaknya sebenarnya fenomena sosial yang kemudian beranjak pada fenomena hukum. Selamat siang pemirsa Lintas Utara, warga masyarakat Sangihe. Kembali hari ini kita bertemu dalam program podcast Lintas Utara Blak-Blakan. Hari ini kita akan membahas tema yang agak berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Kita akan membahas masalah hukum yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hari ini narasumber kita berasal dari Kejaksaan Negeri Tahuna, lebih tepat adalah Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tahuna. Beliau ini adalah salah satu atau seseorang yang membuat Kejaksaan Negeri Tahuna di tahun ini, di awal tahun, diganjar penghargaan dari Kemenkumham, yaitu instansi terbaik dalam penuntutan tindak pidana keimigrasian seprovinsi Sulawesi Utara. Luar biasa. Ini harus tepuk tangan dulu untuk Kasih Pidum yang belum lama bertugas di Sangihe. Luar biasa. Masih dalam hitungan bulan sudah membawa keberkahan untuk Kejaksaan Negeri Tahuna, untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih luas lagi dengan adanya penghargaan dari Kemenkumham dari wilayah Sulawesi Utara. Sekali lagi, instansi terbaik dalam penuntutan tindak pidana keimigrasian. Nah, ini kita harus apresiasi. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh terkait tema kita di hari ini, pengaruh lendir terhadap kasus pidana umum di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya belum menyebut nama beliau karena ini adalah tamu spesial kami hari ini, maka saya meminta beliau untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat Sangihe. Mungkin ada yang belum kenal siapa beliau, bagaimana latar belakangnya, masih jomblo atau berkeluarga. Kalau ada warga Sangihe yang pernah kenal, melihat, mungkin cewek-cewek atau gimana Sangihe. Nah, Pak Kasih Pidum, silakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Habib Maktuhan. Saya menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa permohonan maaf mungkin agak molor dari jadwal. Itu pemirsa mungkin harap memaklumi karena ada gangguan jaringan. Gangguan jaringan yang itu memang mutlak bukan hal yang disengaja, tapi hal yang memang di luar daripada kendali kita semua. Sejak kemarin kita belum mendapat sinyal. Dari sinyal itu muncul sekitar jam-jam 3 mungkin jam 3 subuh, dan hilang kontak apapun karena nggak ada sinyal baik telepon maupun internet. Saya di Kepulauan Sangihe ini sekitar sudah berjalan mau 11 bulan ya. Sudah sejak bulan April 2022 dilantik tanggal 1 April sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kepulauan Sangihe. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya. Jadi itu perkenalan singkat dari tamu Lintas Utara di hari ini. Beliau adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tahuna. Pak, kita hari ini sengaja mengambil tema ini
Karena dari beberapa data yang kita peroleh bahwa tindak pidana umum itu banyak dipengaruhi oleh masalah lendir dalam tanda kutip tadi. Artinya adanya tindak pidana itu besar pengaruhnya dipengaruhi oleh lendir itu sendiri. Dah. Pak, untuk tahun 2022 berapa banyak kasus di tindak pidana umum yang Bapak selesaikan? Di 2022 itu ada sekitar dalam rentang 100 sampai 105 SPDP. Kemudian yang dapat diselesaikan sekitar 89 sampai 90, sekitar itu. Selebihnya menyeberang tahun. Tapi memang agak seksi sih. Isu juga yang diangkat adalah pengaruh lendir dalam penegakan hukum. Soalnya ada sekitar 30 sampai 40% itu perkara didominasi dari perkara persetubuhan, pencabulan, yang utamanya paling banyak adalah korbannya anak. Jadi ini agaknya sebenarnya fenomena sosial yang kemudian beranjak pada fenomena hukum. Luar biasa Pak, sangat besar pengaruh masalah kekerasan seksual ya. Mungkin masalah persetubuhan yang mengakibatkan masalah hukum, dan korbannya tadi paling banyak juga anak-anak. Selain fenomena, mungkin Pak, dari pengamatan Bapak sebagai kepala seksi tindak pidana umum, apa-apa saja yang mempengaruhi sehingga mungkin lendir tadi bisa sampai ada yang mau dibunuh, pembunuhan, ada kekerasan. Itu fenomena apa sebenarnya Pak? Memang secara nasional kita fenomena ini sedang terjadi Pak. Jadi kalau kita melihat secara data statistik hasil kajian, faktor yang mempengaruhi itu banyak. Yang paling utama adalah faktor media sosial, adanya pergeseran culture. Jadi dari budaya masyarakat yang dahulu mungkin masih dekat, pengawasan lebih mudah, sekarang dipengaruhi oleh adanya media sosial, tanpa batas itu. Internet yang tanpa batas, sehingga membuat dinamika sosial itu berubah drastis. Tapi yang jadi masalah juga, ini bukan hanya terjadi terhadap pelaku-pelaku yang masih juga sebagai masih berumur belum 18 tahun, tapi juga pelaku-pelakunya juga ada yang dewasa. Artinya peran serta kita semua dibutuhkan. Berdasarkan data statistik, pelaku yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa itu adalah orang-orang yang masih dekat hubungannya dengan orang dekat dengan korban. Jadi bukan orang-orang yang jauh, orang-orang yang masih dalam ruang lingkupnya korban, baik dia teman bermain, baik dia juga orang tuanya, keluarganya, masih bersepupu. Rata-rata seperti itu kejadian. Jadi paling banyak pelaku itu Pak adalah orang-orang dekat dari korban, kebanyakan. Jadi ini warning ya untuk kita semua masyarakat Sangihe, orang tua, untuk bisa menjaga anak-anak kita sebaik mungkin ya. Karena sekali lagi tadi data yang ada bahwa pelaku paling dominan adalah orang-orang dekat. Nah, media sosial salah satu yang menjadi pemicu terjadinya kasus seperti ini, karena mungkin orang tua lebih condong memberikan waktu yang banyak pada anak untuk memegang HP atau Android atau dan sebagainya, itu untuk biar anak ini aman, tenang, padahal itu sesuatu yang salah. Nah, Pak, selang 2022 masuk ke 23 ini, kurang lebih 75% yang diselesaikan tahun 2002 tadi, ada nggak dihukum mungkin berat karena korbannya anak di bawah umur? Kalau dihukum berat ada. Jadi kalau perkara perlindungan anak dengan ancaman pidana minimal itu adalah 5 tahun dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, pemberatan perkaranya dia bisa sampai pada hukuman 20 tahun. Bahkan bisa juga dikenakan pidana kebiri kimia. Yang jadi permasalahan adalah seringkali banyak juga kejadian yang pelakunya juga anak, korbannya juga anak. Jadi dalam rentang umur, kalau anak kan di bawah 18 tahun,
bagian dari perkara-perkara tertentu juga banyak terjadi bahwa pelakunya ini memang statusnya dewasa, tapi masih anak sekolah. Jadi yang bersangkutan masih berumur sekitar 18, 19, 20. Ini memang fenomena sosial. Bahkan di sini tahun kemarin juga bergulir beberapa perkara yang perkara itu melibatkan oknum ASN yang ada jabatannya maupun juga ada juga pensiunan. Jadi memang fenomena sosial yang perlu peran kita semua untuk mari sama-sama menjaga anak-anak kita, saling menjaga orang-orang yang memang sebenarnya harus dilindungi. Bukan hanya anak-anak, perempuan juga yang dewasa harus dilindungi. Tidak ada yang namanya siapapun karena dia laki-laki merasa kuat, merasa hebat, itu bisa memperlakukan orang lain seenaknya aja, itu enggak boleh. Jadi tidak hanya anak-anak, tapi perempuan yang dewasa juga harus minimal disayangi nih perempuan dewasa tuh Pak. Kalau soal disayangi itu kewajiban. Cuma yang jadi masalah adalah kita poinnya adalah point of view-nya yang kita lihat adalah adanya dinamika sosial, perubahan dari masyarakat yang dulu itu saling melindungi karena pengaruh media sosial. Kadang kan orang tua di zaman sekarang ini kan acuh. Betul. Apalagi tahun ini saja bergulir perkara yang anak-anak justru menyetubuhi yang korbannya itu orang dewasa, tapi pelakunya anak-anak. Kebalik, dan ini lebih dari satu orang pelakunya. Jadi anak yang berhadapan hukum ini diposisikan, kalau dalam sistem peradilan pidana anak itu, anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi anak yang berhadapan hukum itu juga harus diposisikan sebagai korban. Anak ini kan belum bisa membedakan yang namanya mana yang salah, mana yang benar. Jadi butuh peran orang tua. Sementara seringkali orang tua itu acuh, yang akhirnya juga merugikan anaknya. Contoh di perkara lalu, masih dalam bulan Januari kemarin, itu anak ini jam 11 malam masih belum pulang. Anak-anak ini ternyata mereka masih main di luar. Jadi harusnya kan kalau anak jam 9 malam belum pulang, jam 7 harus ditanya lah, orang tuanya harus proaktif mencari. Jangan hanya beranggapan bahwa dengan memberikan uang, memberikan gadget baik HP, laptop atau apa itu sudah merupakan perhatian kesayangan yang dia menyayangi secara salah. Seharusnya nggak boleh. Harusnya anak itu masih butuh tetap diawasi kan. Tetap diawasi. Juga kadang kendalanya adalah peran serta masyarakat di lingkungan juga kurang. Harusnya kan masyarakat itu kalau melihat hal yang janggal, tegur siapapun orangnya. Jadi proaktif menegur. Peran serta gereja atau peran serta pemuka-pemuka agama lain itu juga harus bersifat aktif. Karena sekarang ini kita menghadapi dinamika sosial acuh. Iya. Betul. Acuh. Jadi seperti ini contoh Pak. Seperti ini. Jadi lingkungan kita ini sekarang beranggapan bahwa kalau menegur salah, takut salah kan. Ditegur nanti kadang ada orang tua yang anaknya ditegur marah balik. Betul. Itu kan nggak boleh. Harusnya orang lain menegur anaknya, orang lain menegur orang lain karena ada permasalahan atau ada yang tidak beres, itu harusnya berterima kasih, bukan malah merasa bahwa terusik. Betul. Makanya supaya terawasi sama-sama. Pak, agak menggelitik memang tadi yang Bapak sampaikan bahwa tidak hanya korban anak-anak, tetapi juga ada pelaku anak-anak. Ya memang fenomena sosial yang tidak bisa kita hindarkan saat ini, dan pengaruh media sosial ini besar sekali terhadap perubahan sikap, culture tadi. Pak, seberapa besar presentasinya pelakunya anak-anak kemarin di tahun 2022 lebih khusus? 2022 itu hampir sekitar 40%. Besar sekali Pak. Itu juga pelakunya anak-anak.
Pelakunya anak-anak kelompok pesantren besar sekali Pak ya. Ya besar kalau hitungan fenomena sosial besar, karena anak-anak ini bahkan sudah pada taraf melakukan perbuatan itu bukan hanya satu kali, jadi sudah beberapa kali. Faktornya yaitu kembali orang tua mungkin sibuk bekerja, Betul. lupa menanyakan anaknya, orang tua anaknya ditegur, diingatkan, tidak terima, kepedulian lingkungan akhirnya kan berkurang. Jadi ini sangat menggelitik kita semua bahwa dari jumlah kasus yang ada itu 40% pelakunya anak-anak. Ini harus menjadi perhatian bersama kita, pemerintah dan masyarakat, semua stakeholder, bagaimana mengkampanyekan ini untuk meminimalisir. Ini sangat kita semua dibuat tercengang dengan kasus yang ada, pelakunya anak-anak ya Pak. Jadi sekali lagi dukungan masyarakat, dukungan orang tua ini, perhatian orang tua perlu kita tingkatkan. Nah, Pak, dengan adanya kasus-kasus seperti itu, saya tahu di kejaksaan itu kan tidak hanya persoalan penuntutan dan sebagainya, penindakan dan sebagainya, tapi ada pencegahan. Kemarin-kemarin kan ada program jaksa masuk sekolah. Nah, seperti saya lihat Bapak ngajar di Polnustar, mungkin itu salah satu bentuk pencegahan, atau ada program-program lain untuk melakukan pencegahan. Jadi kalau secara teknis pimpinan sudah memberikan arahan untuk dalam rangka menjaga Kamtibmas, menjaga kondisi sosial, bukan hanya bertugas dalam penegakan hukum. Memang program yang pasti itu sudah ada, seperti jaksa masuk sekolah, program-program pembinaan, tapi kita juga tidak menutup ruang adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait, aktif dalam pemberian saran, penyuluhan dan sebagainya, termasuk kegiatan ini. Betul. Datang di podcast ini menyampaikan pada masyarakat bahwa ayo kita semua peduli, jangan dilihat hanya bahwa bukan anak saya, acuh. Jangan dilihat bahwa ketika ada masalah terus malah saya mau ikut-ikut, nanti saya terikut-ikut, nanti diperiksa jadi saksi. Bukan. Kepedulian kita bersama kan untuk masa depan bangsa, bukan untuk saudara-saudara sendiri, mungkin pemirsa sendiri kan, bukan. Karena berapa kali contoh ada kasus juga kebetulan pernah terjadi di Taman Kota sini, dekat di tengah kota, di depan kantor inspektorat yang bersebelahan dengan kantor DPR. Ada anak pacaran berkelahi, ceweknya dipukuli, padahal di situ kejadian di depan kompleks perkantoran. Itu kan sangat memprihatinkan karena harusnya kan di situ ada petugas jaga, mungkin di situ ada apa. Selain itu kan depannya tempat nongkrong wartawan, Gerald dan kawan-kawan. Nah, itu pertanyaannya. Tapi dulu waktu masih gelap sih. Masih gelap sekitar tahun 2022 sebelum ada Piala Dunia itu kan masih gelap. Iya, masih gelap, betul. Makanya kan butuh kepedulian bersama, termasuk pemerintah daerah, untuk objek-objek vital itu ditata sedemikian rupa supaya tidak terjadi masalah-masalah tertentu yang dalam hal ini itu kan gejolak Kamtibmas, gejolak sosial itu muncul karena mungkin orang lewat kan, ada ribut-ribut, orang ini kadang malah saya nanti ini terlibat lagi, padahal bukan, itu kepentingan kita bersama. Seandainya Anda dalam posisi itu, keluarga Anda didapati ada bermasalah seperti itu dan tidak ada orang yang mau membantu, seperti apa posisi kita? Nah, itu yang harus penting. Mari kita sama-sama untuk pedulilah dengan lingkungan sekitar. Jadi itu pesan yang sangat penting pemirsa Lintas Utara dari Pak Kasipidum tadi terkait bagaimana perhatian kita terhadap kasus yang terjadi, lebih khusus terhadap anak, baik korban maupun pelaku. Ini memang butuh perhatian kita semua. Semoga ini menjadi atensi bersama. Bagaimana pesan dari Pak Kasipidum ini bisa mencerahkan kita, lebih khusus para orang tua dan orang yang di sekitar, bahwa ini adalah tugas bersama kita untuk menjaga. Karena anak-anak ini adalah masa depan bangsa, masa depan daerah ini.
ketika anak-anak kita sudah bermasalah dari awal, bagaimana masa depan daerah ini lebih khusus ya. Jadi sekali lagi himbauan tadi dari Pak Kasipidum semoga menjadi atensi para orang tua, masyarakat kita, semua stakeholder. Siapapun ini, kita mari bersama-sama. Dengan kebersamaan ini kita yakin tahun 2023 ini dengan rentan kasus yang ada, dengan presentasi yang begitu besar, semoga ini bisa menurun di tahun 2023 ya. Semoga. Nah, Pak Kasipidum terus bekerja, terus mensosialisasikan ini masuk keluar kampus, sekolah dan sebagainya untuk pencegahan dan pembinaan tersebut. Kita bergeser sedikit Pak, kita mengorek sedikit ini Pak Kasipidum ini kok seperti apa orangnya, siapa ini Kasipidum ini kan, kan masyarakat ini masih penasaran Pak. Kami melihat dengan adanya masalah COVID yang melanda semua sektor di negeri ini termasuk APH Pak, kami melihat itu semua sektor, semua mau Pemda pun seperti itu, adanya refocusing anggaran kan kemarin, semua anggaran ditarik untuk penanganan COVID, berarti kan mempengaruhi akselerasi Bapak dan kawan-kawan untuk melakukan penuntasan kasus-kasus. Namun itu kami dari pantauan kami tidak mengendorkan sedikit pun, lebih khusus tahun 2022 sampai 2023 ini tidak mengendorkan sedikit pun semangat dan kinerja Bapak dan kawan-kawan dengan adanya pemangkasan biaya-biaya, mungkin dana-dana, udah pasti itu masuk ke kejaksaan juga. Tapi kinerja Bapak tidak terpengaruh. Betul enggak Pak? Ada kasus yang tidak teranggarkan di seksi Bapak, tetapi tetap jalan kasus itu. Kalau secara case itu penegakan hukum itu berbeda dengan kegiatan pembangunan infrastruktur atau kegiatan-kegiatan sosial pada organisasi pemerintahan yang lain, artinya di kementerian atau lembaga. Jadi memang doktrin kita dari pimpinan di atas, dari sejak kita pendidikan, kita dididik, dan itu memang hukum acara juga mengatur bahwa jaksa itu kan tidak boleh menolak perkara dari penyidik dengan alasan ketiadaan anggaran atau dengan alasan juga bahwa tidak ada aturan hukumnya. Karena tentunya bahwa seandainya begini, kita lihat bahwa kalau di pemerintahan daerah itu kan giat itu semua terencana. Pemerintah daerah membangun 10 jembatan dengan anggaran 10 jembatan. Nah, ini juga memang kita sudah dianggarkan, cuma memang kadang kondisi sosial itu yang berbeda. Artinya dalam penanganan perkara itu kan kita tidak bisa asumsikan. Itulah yang menjadikan bahwa kita pola penanganan perkaranya itu berbeda, pola pekerjaannya berbeda. Kita nggak bisa asumsikan misalnya ada kegiatan tahun ini akan ada 100 perkara pidana, kan nggak mungkin. Bisa jadi kurang karena pembinaan hukum berjalan dengan baik, pembinaan sosial berjalan dengan baik, maka Kamtibmas terjaga. Tapi kita nggak bisa juga bilang bahwa tahun ini bisa sampai lebih dari 100, karena mungkin dinamika sosial yang mempengaruhi, misalnya bertambahnya kemudahan jaringan akses internet yang mungkin dulu hanya di beberapa kecamatan, sekarang bahkan sampai ke pulau-pulau yang terpencil sudah bisa diakses. Itu kan menjadi faktor yang perubahan sosial itu cepat. Jadi kalau tiba-tiba ada perkara, ya mau tidak mau itu sudah tugas dan tanggung jawab yang harus kita jaga, menjaga lingkungan, menjaga masyarakat, utamanya menjaga ketertiban. Karena kalau segi penanganan hukum itu beda. Jadi makanya penanganan hukum yang baik itu adalah ketika kita bisa bersinergi bersama-sama dengan masyarakat menjaga ketertiban. Sebagus apapun penanganan hukum, orang sudah dimasukkan ke penjara pun itu tidak akan menghentikan orang berbuat jahat. Betul. Karena peran serta lingkungan, kejahatan itu kan
kalau kata Bang Napi kan bukan hanya karena niat, Iya, tapi ada kesempatan. tapi ada kesempatan. Mungkin niatnya awalnya tidak muncul kan, tapi lihat karena ada kesempatan akhirnya muncul. Makanya perlu peran serta. Kalau soal penganggaran dan sebagainya kita sudah dianggarkan, cuma kalau kendala seperti COVID dan sebagainya ya tentunya pasti hampir semua lembaga negara mengalami situasi itu. Terlebih juga kita punya situasi, kita punya penanganan perkara yang bukan hanya di Tahuna, tapi Manado. di Manado juga di Bitung. Kalau di Bitung perkara perikanan, Mbak. Bitung perkara perikanan yang juga memang secara teknis kan butuh energi yang besar. Energi, semua energi Ya, dana. semua energi yang besar. Tapi apapun itu penegakan hukum untuk masyarakat itu harus tetap Nah, berjalan. itu yang saya penasaran, Pak. Dengar-dengar sih untuk perkara perikanan itu tidak masuk anggaran, tapi kok Bapak masih gencar-gencar untuk menyelesaikan itu? Kalau dengar dari mana ini? Ya, ini kan saya bertanya, Pak. Yang jelas informasinya ini tepat ini ya. Jadi kalau perkara perikanan itu kita berbicara bahwa ada atau tidak itu kan sebenarnya tidak terlalu urgent sebenarnya. Yang urgensi adalah berjalan atau tidaknya penahanan perkara. Karena kalau berjalannya penahanan perkara itu karena perbedaannya gini, kalau perkara pidana umum dalam hal ini yang non perikanan itu kan pelakunya adalah orang sipil Indonesia yang bisa dilakukan pembinaan, mungkin juga masih bisa dilakukan RC apabila memenuhi kriteria RC. Apabila tidak, ya mau tidak mau proses hukum harus berjalan. Kalau perkara perikanan di Kepulauan Sangihe ini kecenderungannya adalah perkara yang berkaitan dengan pertahanan ekonomi, bukan hanya pertahanan negara, tapi ketahanan ekonomi. Karena laut kita itu juga udah banyak, dari beberapa perkara yang saya tangani ini rata-rata pencurian ikan itu dilakukan oleh warga negara asing. Orang Filipina tentunya. Dalam hal ini masih berjalan perkara. Kemarin kita sudah lakukan tuntutan dan alhamdulillah majelis hakim konform terhadap tuntutan jaksa dengan tuntutan pidana denda 100 juta dan perampasan aset, dalam hal ini kapal ikan. Jadi dirampas untuk negara. Pelakunya adalah warga negara Filipina. Jadi mereka menjarah ikan di kawasan zona ekonomi eksklusif ZTE Indonesia yang berada di atas Pulau Marore. Seperti itu. Jadi mau tidak mau, karena ini bukan hanya soal perkara pertahanan keamanan, ini sudah pertahanan keamanan dan pertahanan ekonomi. Dan ketahanan ekonomi ini kan jadi penting. Nah, dengan jawaban Bapak ini saya semakin penasaran sih sebenarnya. Bapak ngotot sekali di tengah kekurangan anggaran, kan alasan tadi memang nasionalisme kan. Seperti Bapak sampaikan tadi bahwa dididik, diajarkan sejak menjadi jaksa atau masih dulu pendidikan jaksa. Ada informasi lagi Pak yang harus dikonfirmasi ke Bapak. Dengan kekurangan dana yang ada, dan ini informasi ini saya mendengar langsung dari orang yang berkompeten, Bapak tidak segan-segan menguras tabungan Bapak. Betul nggak? Harus menangani perkara-perkara, harus diselesaikan. Bapak mengorbankan. Kalau itu enggak sih, karena kita cuma berbicara. Founding father kita kan pernah menyampaikan kan, bahwa jangan pernah bertanya apa yang negara berikan padamu. Tanyakan pada dirimu apa yang negara apa yang kamu pernah berikan pada negara. Jadi walaupun secara detail tidak mengakui, tapi dengan jawaban ini kita harus memahami bahwa betul tabungan itu dikuras untuk penanganan perkara. Nah, sulit mendapatkan orang seperti ini, tapi ya hari ini kita bersyukur warga Sangihe mendapat pejabat yang seperti ini, rela menguras isi tabungannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Persoalan anggaran, persoalan uang itu nanti hal keberapa, tetapi
konsistensi beliau untuk menyelesaikan persoalan hukum sebagai tanggung jawabnya, itu yang harus kita apresiasi. Masyarakat Sangihe sekali lagi harus bersyukur dan mengapresiasi pejabat seperti ini, karena di zaman yang edan seperti ini sudah terbalik. Jangan tanyakan apa yang negara berikan, itu sudah terbalik. Sebelum melakukan pekerjaan bertanya apa yang mereka dapat, kan begitu. Tetapi ini memang betul-betul apa yang jadi pesan Founding Father tadi dilaksanakan. Kita bergeser lagi Pak ke persoalan restoratif justice yang Bapak sebut tadi. Kan masyarakat walaupun sudah ada yang tahu, tapi juga banyak yang belum memahami apa ini restoratif justice. Penanganan hukum seperti apa itu Pak? Biar masyarakat kita memahami ini restoratif justice. Jadi restoratif justice itu adalah representasi dari kewenangan Jaksa Agung dalam rangka mengesampingkan atau menghentikan perkara. Dalam hal ini dalam doktrin hukum internasional dikenal dengan dominus litis. Jaksa Agung sebagai pengendali, penentu perkara. Cuma ada perbedaannya, tidak dalam semua perkara, tapi perkara yang dipandang perkara itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, yang dapat dilihat bahwa ini tidak memiliki urgensi sedemikian rupa kalau dinaikkan ke tahap penuntutan. Oleh karena mungkin sudah selesai di bawah, adanya perdamaian, berfungsinya majelis-majelis adat, berfungsinya majelis-majelis di mungkin majelis-majelis rohani, yang memang agama, tokoh-tokoh agama. Kalau di dalam peraturan kejaksaan tentang restoratif justice sendiri sudah ditentukan bahwa pidana itu kalau ada kerugian tidak lebih dari 2,5 juta. Kemudian kalau tersangkanya baru 1 kali melakukan tindak pidana, artinya belum pernah dihukum, bukan pengulangan atau residivis yang kita kenal. Kemudian telah ada perdamaian atau ganti rugi, ada kesepakatan. Jadi banyak faktornya. Karena Jaksa Agung Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Burhanuddin sudah menyampaikan bahwa hukum itu harus tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Bukan terbalik, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena tujuan hukum itu adalah melindungi yang lemah, bukan melindungi yang kuat. Orang kuat kok dilindungi. Betul. Jadi yang lemah itu siapa? Ya masyarakat tentunya kan, yang memang dalam hal ini, karena kadang kejahatan itu terjadi bukan dari kehendak, tapi memang dari ketidaktahuan. Cuma di dalam doktrin hukum pidana itu ada namanya fiksi hukum. Makanya kalau membaca undang-undang, pada poin terakhir undang-undang itu ada memerintahkan diundangkan dalam lembaran negara agar setiap orang mengetahui. Itu fiksi hukum. Jadi nggak ada alasan bahwa saya nggak tahu aturannya, walaupun memang orangnya nggak tahu. Jadi fiksi hukum itu berguna untuk supaya kita ini tidak mungkin kan negara mengeluarkan satu aturan, kita punya jumlah penduduk 280 juta lebih, mau dikasih tahu satu-satu ada undang-undang ini, dianggap semua orang tahu, walaupun realitasnya banyak orang yang tidak tahu. Jadi harus ada kepedulian terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa dalam hal ini terhadap lingkungannya. Jadi terhadap di mana dia bertugas, disitulah juga kita akui bahwa kedaulatan hukum adat, kita mengakui eksistensi hukum adat. Jadi kalau memang mesti bisa diselesaikan di masyarakat, ada perdamaian, nanti kita upayakan untuk melakukan restoratif justice. Untuk kategori-kategorinya Pak, maksudnya kasus hukum seperti apa yang bisa dilakukan RJ itu? Jangan sampai paradigma di masyarakat berkembang, ini kasus bisa kita selesaikan secara RJ. Yang sampai kasus lendir itu mengorbankan anak-anak karena berpikir RJ. Jadi tolok ukur RJ itu kalau dalam perkara satu, perkaranya bukan perkara kejahatan terhadap nyawa, dalam hal ini pembunuhan nggak bisa, karena di situ ada batasan ancaman pidana, yaitu
di bawah 5 tahun ancamannya, tidak boleh lebih dari 5 tahun. tahun. Jadi minimal harus di bawah 5 tahun ancaman pidananya. Kemudian tidak dikenakan pidana minimal tertentu, kayak kalau perkara persetubuhan pencabulan itu kan ancaman pidananya kan dia ada minimal 5 tahun. Kalau perlindungan anak minimal 5 tahun. Jadi sebenarnya perlu dipahami bahwa perkara yang memang jangan sampai ada kejadian kayak dulu nenek Minah, Iya, betul. yang hanya gara-gara 2 kakao, hanya gara-gara sandal jepit. Itu kan itu yang jangan sampai kejadian, bahwa negara harus peduli, harus hadir, wajah negara harus hadir, karena kita harus lihat perlunya negara juga membina masyarakatnya. Mungkin dapat gambarannya ya minimal di bawah 5 tahun, tapi harus ada perdamaian. Prinsipnya nggak bisa tiba-tiba dihentikan, tidak ada perdamaian, harus damai, karena makna restoratif itu kan dari kata restorasi, mengembalikan pada keadaan semula. Jadi harus damai. Kalau dia misal ngambil barang, nyuri, terus nyuri barang semangka lah 10 biji, dimakan, habis atau dijual, kemudian korbannya bilang ya udah nggak apa-apa saya maafkan, berdamai, bisa. Tapi kalau nggak mau, nah, itu kan berarti kan tidak ditemukan solusi. Otomatis nanti dibawa ke persidangan. Tapi kan itu hanya gambaran, artinya nggak mungkin juga kalau semangka kan. Ya, tapi pertanyaan gambarannya, gambaran awamnya supaya gampang, bahwa terkadang korban itu juga tidak menuntut pengembalian ganti rugi. 10 semangka sudah hilang terus diganti 10 juga kadang nggak mau. Ada juga dalam case-case tertentu yang korban hanya orangnya minta maaf, sudah selesai. Betul. Yang penting ada permohonan maaf. Di tahun 2022 Pak, berapa banyak yang dilakukan RJ? Di 2022 satu perkara RJ, tapi di Januari 2023 ini kita sudah ada 2 perkara RJ. Sudah 2 perkara. Sudah 2 perkara yang tahun ini, yang Januari kemarin. Karena kadang kendala sosial ini yang saya lagi-lagi saya alami di sini, bahwa seringkali ternyata permohonan maaf itu berat untuk diterima. Bukan berat untuk diucapkan, tapi berat untuk diterima. Mbak. Ya. Jadi permohonan maaf itu kadang berat untuk diterima. Bahkan tersangka pun sudah datang, sudah siap untuk mungkin memberikan ganti rugi, mengembalikan pada kondisi yang semula, tapi nggak mau. Ada juga beberapa perkara tidak mau. Makanya kan seharusnya kan memberikan maaf itu kan lebih lebih baik kan. Jadi karena kan memaafkan orang itu kan lebih mulia. Bahkan kalau di sini saja kita sudah melihat ada beberapa case itu juga kita udah upayakan kita hadirkan kan. Kalau RJ bukan hanya 2 orang, dan ada jaksa fasilitator di situ, kita undang pemuka agama, korban dari mana, korban pelaku, kemudian kita undang tokoh masyarakat setempat. Kendalanya kadang masyarakat itu ternyata lebih berat memaafkan daripada meminta maaf. Orang kadang sudah mau meminta maaf, tapi enggak. Karena kan prinsipnya kita upayakan RJ kan, kita harus tanya, kamu mau minta maaf nggak? Kamu mau ini nggak? Nah, kamu mau mencari solusi lain nggak? Kan gitu. Kita udah hadir di situ, sudah kita panggil. Bahkan ada beberapa kejadian, prinsipnya kan itu bukan sebuah kita nggak bisa menekan. Jaksa fasilitator nggak boleh memaksa, hanya memfasilitasi. Jadi bukan berarti jaksa memaksakan untuk nggak boleh ini, enggak. Silakan kalau mau mencari solusi. Jadi secara teknis begitu. Tapi kadang orang mencari solusi itu ternyata lebih susah. Orang lebih kadang juga, Pak saya maafkan Pak, secara pribadi, secara hukum ya biar aja nanti pengadilan. Nah, itu seringkali terjadi. Jadi maafnya itu kayak hanya di mulut,
Dan lebih mahal. Lebih mahal memberi maaf daripada meminta maaf. Itu realita di lapangan. Padahal sebenarnya kita harus memposisikan bahwa kalau kekhilafan itu, kesalahan itu siapa aja bisa terjadi. Mungkin saat ini saya duduk pada posisi yang seperti ini, minggu depan, bulan depan saya melakukan kesalahan kan. Mungkin saat ini saya memfasilitasi, di kemudian hari ternyata saya difasilitasi, karena manusia ini kan tempat salah. Nah, yang jadi permasalahan mungkin ya itulah, kita butuh kepedulian sosial. Karena kalau kita bicara penegakan hukum itu dampaknya banyak. Satu, bedanya dengan restoratif justice. Restoratif justice itu ketika terselesaikan, berdamai, damai ini, dia udah nggak ada dendam. Penegakan hukum lain. Gakum itu di ranah hukum pidana. Misalnya pidana umum, orang berkelahi dibawa masuk ke penjara, di proses sidang, kemudian putus sekian bulan atau sekian tahun, keluar, belum tentu orang berkelahi itu terus tidak muncul dendam. Pasti ada dendam. Jadi itu yang bagaimana caranya negara mengurai permasalahan itu. Utamanya kejaksaan itu berupaya untuk mengurai supaya nggak ada dendam, supaya besok hari itu keluar sudah bertemu lagi, sudah tidak ada dendam, selesai. Karena juga memasukkan orang ke dalam lembaga pemasyarakatan itu memicu permasalahan baru. Artinya permasalahan baru itu kenapa tidak dianggap bukan merupakan solusi utama. Itu sudah banyak pakar sampaikan bahwa di dalam itu satu, menimbulkan beban negara harus memberi makan. Konsep kita kan pembiayaan itu kembali kepada negara memberikan makan dan sebagainya kan, tempat tinggal ya kan, di dalam kan harus ada tempat tidurnya, harus ada biaya makannya, terus kemudian kalau dia sakit negara lagi yang tanggung. Ketiga, dia kan kehilangan waktu yang harusnya di luar dia bisa bekerja, bisa mencari penghasilan demi menghidupi keluarga, kan dia harus terhambat di situ. Terus konsep ketiga, memang di dalam itu namanya memasyarakatkan, namanya lembaga pemasyarakatan, pembinaan. Tapi juga sering acap kali kita lihat orang masuk mencuri ayam, keluar mencuri motor. Lebih besar lebih besar karena di dalam itu kan tempat orang. Ya, betul. Artinya persepsi penjara dulu dengan yang sekarang kan berbeda. Kalau dulu memang tempat orang dihukum. Tapi sekarang kan tempat orang dibina. Itu memang seringkali terjadi. Ada perlawanan secara psikologis. Dia merasa enak di dalam dibina, bukannya mengembalikan marwah dirinya untuk melakukan hal yang baik, tapi merasa nyaman yang berbeda. Makanya tadi masuk mencuri ayam, keluar mencuri motor. Tempat belajar yang kejahatan paling bagus kan sebenarnya di tempat di mana orang dikumpulkan. Walaupun sebenarnya lapas itu, kita kembali ke dinamika sosial. Orang sudah dimasukkan ke lapas, sudah itu tadi negara membiayai, jadi beban. Apakah pembinaan berhasil atau tidak itu kan tidak bisa diukur dalam 1-2 hari. Itu kan soal tantangan waktu yang menjawab. Kemudian keluar itu kan labeling. Jadi masyarakat itu selalu memberikan label. Ini mantan napi. Orang mau bekerja lagi, orang berpikir mantan napi, bahaya. Padahal dia udah berubah. Akhirnya lingkungan juga tidak memberikan kesempatan. Dia nggak memberikan ruang untuk dia. Tidak memberikan ruang, dia tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa bekerja, bagaimana mau makan? Akhirnya dari kembali lagi pencuri mencuri motor. Karena secara teknis itu kita butuh peran semua. Berarti Pak, penanganan hal seperti itu tidak ada hulunya saja, harus sampai hilirnya. Hilirnya. Jadi ketika dia masuk dibina,
masyarakat juga harus merubah pola penerimaan kan, bahwa oh iya mantan napi kita harus hati-hati, padahal kan dia udah belum berubah. Jadi orang masuk penjara, paradigma masyarakat itu adalah orang melakukan kejahatan. Betul, melakukan kejahatan, betul. Karena hukum pidana itu dia membahas dua hal. Satu dolus, dua culpa. Itu bahasa Belanda. Jadi dolus itu adalah kesengajaan. Karena dalam KUHP itu kan selalu berbunyi setiap orang dengan sengaja. Disengaja melakukan perbuatan itu. Culpa itu kelalaian. Kelalaian ini tidak timbul niat jahat, belum tentu. Ya. Mens rea gitu. Mens rea, tapi dia perbuatan dilarang karena dia wajib memperhatikan situasi sekitar. Contoh, bro naik motor malam atau naik mobil malam, kecapean. Orang kalau capek mengendarai kendaraan bermotor, kan wajib berhenti. Tapi karena sudah, dilihat jam, sudah jam 1 malam, saya harus sampai rumah kan. Lagi udah ditelepon atau ada keluarga sakit kan, tancap gas, mengantuk, tertidurlah di jalan. Itu kan fenomena tubuh yang sudah tidak bisa dikendalikan di luar batas. Karena tertidur, nabrak orang menyeberang, mati, meninggal. Pertanyaannya, harus masuk penjara kan? Harus menempuh proses hukum. Padahal kalau ditanya, kamu sengaja? Kan nggak sengaja, lalai. Tapi realitasnya seperti itu. Memang tidak ada niat jahat untuk menghilangkan nyawa orang, tetapi itu kelalaian. Terjadi juga kan. Nah, apakah hukum terus serta-merta memenjarakan orang itu menjadi solusi? Kan enggak. Makanya dicarilah metode baru, yaitu restoratif, supaya enggak semua perkara itu harus kita selesaikan melalui meja hijau. Kalau memang masih bisa berdamai, masih bisa dikembalikan pada kondisi sosial yang ada, lebih bagus. Karena masyarakat, misal bro masuk karena laka lantas, di luar tetap labelnya mantan napi. Betul. Orang nggak melihat napi apa kan, perkara apa dulu, nggak, mantan napi. Orang juga sudah bertobat, tetap disebut mantan napi. Nyari kerja susah. Jadi label itu tetap ada. Pak, tadi menarik masalah kehadiran negara, wajah negara setiap pembinaan. Ketika orang dibina, dihukum itu kan jadi tanggungan negara sepenuhnya. Sepenuhnya. Sakit dia pasti dibawa ke rumah sakit itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, ketika masih di tangan kejaksaan, ke tangan Bapak dan kawan-kawan, terus tersangka ini atau terdakwa ini mengalami sakit contoh. Nah, ini kan di luar, masih tanggungan, masih di pihak kejaksaan. Apakah di kejaksaan itu ada dananya seperti itu? Makanya tersangka sakit harus bawa ke rumah sakit kan. Ini belum ada belum ada kepastian hukum yang jelas untuk dia, atau dia dihukum berapa lama gitu kan. Jadi masih sementara sidang lah, contoh sementara sidang tiba-tiba dia sakit drop kan belum dilapas, dia masih tanggung jawab kejaksaan. Ada enggak di kejaksaannya dananya? Jadi kalau berdasar tingkatan penahanan itu kan ada tingkatannya di penyidikan, ditahan oleh penyidik, ditahan, kemudian setelah dilimpahkan ditahan oleh jaksa, dan setelah itu ditahan oleh hakim kalau dilimpahkan ke pengadilan. Ya, tapi ini yang kita bicara ketika ini masih di jaksa. Ini masih di jaksa. Berarti di pasal 270 KUHP itu menentukan bahwa jaksa juga selaku pelaksana penetapan hakim. Jadi walaupun tahanan hakim kalau sakit, ya sesuai penetapan itu juga akan menjadi tanggung jawab jaksa. Memang ada beberapa kendala dalam hal ini karena permasalahan SDO, sumber daya organisasi. Biasa kalau di tingkat penyidik itu katakanlah kita pakai tolak ukur kepolisian ya, penyidik Polri, teman-teman Polri itu SDO-nya sudah ada dokternya sendiri. Ya, betul. Teman-teman Polri juga punya rumah sakit sendiri. Terus ada juga jadwal prakteknya di situ. Memang yang jadi kendala terkadang di kejaksaan, tahanan jaksa itu kita
tidak ada petugas kesehatan. Maka kemarin sebelum COVID itu kan tahanan bisa langsung masuk ke lapas. Kalau di sini dalam hal ini kan rutan atau lapas bisa langsung masuk. Di rutan lapas itu di Kumham itu, Kementerian Hukum HAM, mereka juga sudah ada sumber dayanya sendiri. Nah, kalau kejaksaan kan selaku melakukan penitipan tahanan ke situ kan. Yang jadi masalah ketika sakit ya, karena kita tidak punya sumber daya organisasi, kebetulan kayak kemarin masih dalam bulan ini itu kita ada tahanan kita sakit, ya mau tidak mau kita harus berdayakan sendiri. Tapi alhamdulillahnya di sini kita dibantu oleh pihak rumah sakit daerah. Jadi rumah sakit daerah, direktur rumah sakit, waktu itu kita berkoordinasi dengan beliau. Syukurnya kita dibantu, diberikan kemudahan dan diberikan bantuan dalam hal penanganan tahanan yang sakit. Memang agak menjadi susah karena perbedaannya gini, tahanan itu kan walaupun statusnya sakit, kalau dia dibantarkan kan juga harus dijaga. Betul. Sementara pos penjagaannya berbeda. Nah, mungkin kalau rumah sakit khusus seperti rumah sakit Bayangkara, jadi kan bisa, karena dengan standar rumah sakit, tahanan rumah sakit yang memang rumah sakit itu punya SOP termasuk untuk penanganan perkara, dia lebih enak. Cuma kan kendala di daerah kan nggak bisa, tahanan kan juga manusia. Betul. Yang bersangkutan ini belum diputus oleh putusan pengadilan yang bersifat tetap, belum inkrah, artinya yang bersangkutan masih harus menjalani proses hukum. Dalam proses hukum kan bisa dua putusan, apakah putusan itu dikabulkan atau dibebaskan, kan hanya itu aja. Jadi kita harus menghargai itu semua, tapi prosesnya tetap harus dijaga. Tapi di Kepulauan Sangihe, terima kasihnya adalah saya sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa kemarin kita juga dibantu. Kebetulan ada tahanan kita sakit 2 kali, yang satu itu jadi fungsi kita salah satunya yang kemarin adalah ada tahanan itu ternyata yang bersangkutan itu dia bocor ususnya, tapi yang bersangkutan itu pernah kena perkara, tapi kan tetap manusia. Cuma karena yang bersangkutan ini miskin dan dia nggak punya BPJS, nggak punya apa, kita antar. Bahkan setelah putus yang bersangkutan selesai menjalani pidana, kita sampaikan sama pihak rumah sakit, mohon dibantu khususnya ini bagaimana caranya bisa dioperasi, karena kita bukan lembaga penyelenggara kesehatan, kita ini lembaga penegakan hukum. Tapi kalau ada informasi, ada masalah di sosial, masalah ekonomi di masyarakat, kita berkewajiban untuk membantu, untuk kita harus peka terhadap masyarakat. Dan itu kemarin juga sudah diantar, sudah dicek sama dokternya. Terakhir memang ada menyampaikan bahwa daerah siap memfasilitasi untuk operasi, tapi lagi-lagi kendalanya adalah operasinya tidak bisa di Kepulauan Sangihe, harus ke Manado. Nah, ini Pak yang jadi perhatian kami, jadi atensi, beberapa informasi yang kami dapat dari masyarakat, lebih khusus masyarakat binaan. Mereka menceritakan bahwa Kasipidum ini berbeda. Apa ini yang berbeda? Nah, ini yang belum kan masih ini yang berbeda kan. Kasipidum banyak ini sekali yang masyarakatnya, aduh bro ini. Jadi Kasipidumnya kan kita sebelum mengundang narasumber kan kita harus mencari tahu historinya kan dulu. Ya. Jadi Kasipidum ini yang berbeda. Jadi wajah negara, wajah aparat itu betul-betul hadir, dirasakan oleh masyarakat, walaupun mereka adalah, sama yang Pak bilang tadi, mereka tetap manusia yang harus dibina. Bahkan mereka tahanan makan pun disiapkan oleh Pak Kasipidum, makan pun dijaga. Jadi ada kenyamanan, ketenangan, mereka tidak dihantui, wih saya ini kan udah bersalah. Jadi ada beban moral untuk mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, kan mungkin salah satu tips dari Pak Kasipidum untuk menyadarkan mereka bahwa walaupun mereka salah bisa kembali ke jalan yang benar kan. Jadi jangankan diberi makan, makan pun dijaga. Nah, ini kan
luar biasa. Karena Jadi bukan zaman hanya luar Cina. biasa ya kan. Jadi zaman dan Cina. Iya kan. Napi seorang punya jabatan Kasipidum menjaga dia makan. Jadi ada beban moral sebenarnya untuk dia kan. Begitu bagian dari strategi Bapak untuk sehingga mereka ada rasa percaya diri, baru mereka bisa berpikir bahwa saya harus merubah apa yang sama yang saya lakukan. Betul itu Pak, Bapak jaga makan. Apakah itu bagian dari pressure secara halus untuk mereka bisa berubah? Bukan strategi itu, Bukan strategi. hanya tanggung jawab moral. Kalau secara teknis, ya sebenarnya makanan diantar udah. Dan secara teknis udah dikasih masuk Selesai kan lembaga begitu. pemasyarakatan, selesai. Tapi tanggung jawab moral kita kan bukan hanya sebatas pada melaksanakan pekerjaan. Ini yang berbeda. Tanggung jawab moral itu ada pada banyak hal. Bahkan kepedulian kita terhadap lingkungan itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral. Bukan hanya bahwa ketika kita melaksanakan pekerjaan, melaksanakan tugas, terus selesai sudah, enggak. Tapi kita harus juga peduli. Apa sih yang membedakan antara jaksa dengan tahanan? Enggak ada. Jadi betul itu Pak, Hanya yang pekerjaan informasi aja. dari masyarakat bahwa memang Bapak seperti itu. Mereka ini hanya karena tidak memperoleh kesempatan yang sama. Contoh begini, bro. Seandainya mereka memperoleh kesempatan yang sama, bisa belajar dengan baik, lahir dari keluarga yang baik. Belum tentu, walaupun keluarganya ada juga keluarganya baik, anaknya ya belok, tapi kan semua kan faktornya adalah lingkungan yang membentuk. Hanya karena mereka itu tidak memperoleh kesempatan yang sama, terus mereka ya bahasa umumnya hilaf. Tapi kan bukan berarti mereka tidak bisa di kemudian hari berubah menjadi baik. Ini kan hanya soal kesempatan. Mungkin kalau saya tidak dilahirkan di Jawa, tidak sempat berkuliah di Fakultas Hukum 11 Maret katakanlah, saya nggak akan jadi jaksa kan? Betul. Itu kan hanya soal kesempatan. Tapi kan untuk berbuat baik itu kan kapan aja kita Bisa. punya kewajiban. Itu kewajiban moral. Seandainya mungkin saya ditukar tempatnya dengan mereka, mungkin saya bisa saja mencuri. Tapi tidak semua seperti itu. Artinya betul Bapak sampaikan tadi, kita hanya beda kesempatan. Tapi ketika kesempatan ada pada kita, tidak semua orang seperti Bapak bisa berpikir. Karena pertama dari sisi itu tadi jabatan kan, ngapain Bapak menjaga napi makan kan, kalau dipikir secara logika. Tapi itu Bapak lakukan bagian dari apa namanya tadi, kemanusiaan, tanggung jawab moral. Nah, itu tidak semua. Jadi dapat terkonfirmasi bahwa berita-berita ini betul pemirsa. Jadi harus apresiasi dan tepuk tangan lagi untuk seorang Kasipidum, sampai sedetil itu beliau untuk mengawal DP tersangka dan warga binaan yang ada berperkara di kejaksaan. Jadi sisi humanis itu nampak. Jadi beliau ini tidak hanya ganteng tapi humanis juga. Tidak hanya ganteng tapi juga humanis. Itu memang sisi kepedulian moral itu seringkali kita lupa. Termasuk yang tadi yang tidak bisa dilakukan di sini operasinya karena mungkin peralatan yang tidak memadai. Sekali lagi dia rujuk ke Manado. Dan itu sudah dioperasi Pak ya. Kembali kita sudah serahkan pada daerah. Nah, kalau untuk menanyakan itu mungkin bisa tanyakan kepada daerah. Tapi Karena lagi-lagi informasi itu Pak, ketika ini dirujuk dan penanganannya ini, lagi-lagi Bapak menguras ATM Bapak untuk kalau dibilang bagaimana, enggak, artinya bukan kepedulian sosial itu jadi menjadi kata penting. kepedulian ini menutupi kalau beliau melihat ya betul. Karena begini, saya sudah keliling di banyak wilayah, sudah ketemu beberapa jenis orang berperkara. Memang kadang yang saya amati, yang saya ambil kesimpulan adalah seringkali tindak pidana itu terjadi
di lingkungan masyarakat yang satu pasti dua faktor utamanya, SDM-nya rendah atau tingkat kemiskinan, itu yang mempengaruhi. Karena kalau orang itu masih bodoh, mohon maaf ya saya katakan bodoh atau tidak sekolah, mudah terpancing emosi karena bertindak dulu baru berpikir. Berpikir, betul. Yang kedua, kalau orang ini masih susah atau miskin, dia pasti cepat emosi karena perut kosong. Jadi orang Manado bilang kalau orang lapar pang marah kan? Nah, begitu. Jadi kita nggak bisa mau seperti apapun, itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari penegakan hukum, karena dari sudut pandang masyarakat ini kan tahunya ketika orang sudah diproses, lapor polisi, dilimpahkan pada jaksa, diproses sidang, dieksekusi sama jaksa, selesai. Enggak. Kembalinya ada ketika dia keluar, dia jadi masyarakat atau enggak, atau dia mengulangi berubah atau enggak, berubah atau tidak, atau dia mengulangi perbuatan yang sama dan lebih sadis. Ya. Kalau masuk tadi ayam, keluar motor. Masuk ngambil motor, sudah keluar motor, masuk lagi, keluar ngambil mobil kan. Nah, itu kan nggak menyelesaikan masalah. Jangan-jangan kalau koruptor berarti sebelum masuk penjara. Kan sekarang kan sudah ada juga kan bahwa ada koruptor juga yang jadi mau maju lagi kan gitu. Intinya hukuman penjara itu bukan berarti bisa memberi efek jerah juga kan, tetapi bagaimana penanganan selama ya pasti ada efek, tapi efek itu kan namanya cuma efek itu kan kembali pada kondisi nanti kan. Sama kalau kita jatuh naik motor kencang, jatuh luka-luka, mungkin 1-2 bulan takut naik motor kencang kan, itu efek. Iya, efek. Tapi tetap naik motor. Nanti lama-lama sudah lupa kan, lebih kencang lagi kan, nggak apa-apa masih selamat kan gitu. Jadi namanya cuma efek. Jadi yang perlu ditekankan adalah apa? Yang perlu ditekankan adalah pembinaan, peningkatan SDM. Karena sebagus kita bisa berkaca pada negara Eropa, contohlah Belanda itu zero perkara. Bahkan bisa dicek datanya di Google, di jurnal-jurnal internasional. Penjara di Belanda itu disewakan ke negara lain karena penegakan hukumnya luar biasa bagus. Jadi kalau kita lihat culture di Eropa, mereka itu karena SDM-nya sudah lebih bagus. Betul. Sehingga orang juga enggak ngapain saya ini, dan kepedulian lingkungannya lebih bagus. Mungkin kalau jalan di Eropa itu kan nggak ada, kalau trotoar begini orang pasti memutar kan. Enggak, kalau di kita naik aja trotoar kan. Itu kan cerminan bahwa ya SDM kita belum memahami apa sih fungsinya trotoar kan. Ego sektornya tinggi. Jadi kepedulian nggak ada. Nggak ada. Itu yang harus dibangun. Luar biasa. Jadi Mirsa Lintas Utara, ngobrolnya luar biasa. Masih banyak hal ya sebenarnya kita ingin mengulik dari Pak Kasipidum, tapi setidaknya memberi gambaran kepada masyarakat apa yang selama ini kita dengar, pahami bahwa Kasipidum ini seperti ini. Jadi betul, sisi humanisnya ada. Tidak berpikir bahwa dia sebagai seorang aparat dan pejabat terus dia membanggakan diri, tetapi dia turun bersama dengan masyarakat, dia memberi pemahaman yang baik, bahkan seperti yang saya katakan tadi, napi makan pun dijaga. Artinya itu dia memberi kesan bahwa kehadiran negara untuk merubah pola pikir, mindset masyarakat ketika berperkara atau menjadi tersangka, setelah itu bisa berubah, ya Pak ya. Tetapi sampai beliau tidak segan-segan tadi menguras ATM beliau untuk merubah paradigma masyarakat ini kan gitu. Jadi memang tanggung jawab moral itu betul-betul beliau pegang. Memang luar biasa. Sekali lagi ini akhir dari perbincangan kita. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kasipidum yang sangat luar biasa. Pak, paling terakhir untuk closing statement Bapak terkait tema kita ini. Himbauan masyarakat terkait Kepulauan kasus lendir ini untuk saya berharap besar pada pemerintah daerah dan pemuka agama, utamanya ya baik ustadz maupun pendeta. Saya berharap besar pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, utamanya juga para orang tua,
mari kita jaga anak-anak, karena di sini fenomena sosial yang sekarang saat ini sedang tinggi adalah adanya perkara pelecehan seksual. Dan jangan beranggapan bahwa orang yang dekat itu bahwa karena dia ada jabatan atau apa terus lantas dia itu nggak mungkin melakukan itu, karena tahun 2022 saja ada berapa pejabat dan ada orang pensiunan ASN juga yang melakukan kejahatan seksual. Artinya walaupun itu sifatnya pelecehan atau apa, tapi kita harus peduli, kita harus jaga bersama-sama. Masyarakat di sekitar jangan merasa bahwa aduh sudah sama ini, tidak, anak kita adalah tanggung jawab bersama, karena itu aset dan masa depan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan ingat, orang yang kena korban dari tindak pidana itu selalu mengalami trauma, utamanya kalau pelecehan seksual itu traumanya seumur hidup. Jadi itu harus baik-baik kita jaga bersama, jangan sampai anak kita, keluarga kita, kemenakan, sepupu jadi korban. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih luar biasa pemirsa Lintas Utara, warga Sangihe. Semoga apa yang menjadi pesan dari Pak Kasipidum ini menjadi atensi para orang tua kita semua untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Sangihe. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan bertemu lagi dengan Pak Kasipidum di tema yang berbeda ke depan. Jadi sekali lagi inilah beliau, kita telah mendengar semua apa yang dikonfirmasi itu memang dilakukan oleh beliau terhadap masyarakat. Jadi sekali lagi dia tidak hanya ganteng tetapi humanis juga ya. Jadi sekali lagi terima kasih pemirsa Lintas Utara. Kita tiba di akhir perjumpaan kita di podcast Blak-Blakan dengan tema yang sudah kita bahas. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Terima kasih, saya Roni Serang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.